wal asatidati syurafa wa syuyukhil hibba rahimakumullah. Segenap orang tua, para guru, wabil khusus para sesepuh, tokoh masyarakat, para alim ulama yang kita hormati, kita cintai, rahimakumullah. Alhamdulillah, setelah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala anugerah yang tercurah, nikmat yang terlimpah, sehingga kita kembali ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala duduk di majlis ilmu. Mudah-mudahan hidupnya kita menjadi wasilah ampunan Allah Subhanahu wa taala, keridhaan Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Salawat salam khusus tercurah dilimpahkan kepada makhluk teragung, junjungan Rasul termulia baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian kita kembali melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Nasaihul Ibad yang telah sampai pada halaman ke-9, lanjutan daripada hadis yang sebelumnya, yaitu di bab Thulathi pada kalimat faman asbaha. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Wa man asbaha adkhala fi as-sabahi li umuri dunya hazinan faqad asbaha sahitan 'ala Allah. Wal ma'na man hazina 'ala umuri dunya faqad ghadiba 'ala Allah li'annahu lam yarda bi qada'illah wa lam yasbir 'ala bala'ihi wa lam yu'min bi qadarihi li'anna kullama waqa'a fi dunya fa huwa bi qada'illah ta'ala wa qadarihi wa man tawadha'a li ghaniyyin lighnahu faqad dhahaba hulta dinihi. أي أن الشريعة أن يكون تعليم الناس لأجل صلاحه ولأجل علمه دون التعليم لأجل ماله. فإن من أكرم المال أهان العلم والصلاح. قال سيدي عبد القادر الجيلاني قدس سره لا بد لكل مؤمن في سائر أحواله من ثلاثة أشياء: أمر يمتثله ونهي يجتنبه وقدر يرضى به. فأقل حالات المؤمن لا يخرج فيها من أحد هذه الأشياء الثلاثة، فينبغي له أن يلزم همها قلبه ويحدث بها نفسه ويأخذ الجوارح بها في سائر أحواله. Berkatalah muallif dalam kitabnya, semoga Allah rahmatinya kita mendapatkan barakahnya. Amin. Wa man asbaha, dan siapa orang aida khala fi shabahi, memasuki waktu paginya, kayak kita sekarang ni, li umuri dunia, terhadap urusan dunianya, hazinan, dia merasa kecil hati, merasa sedih. Pagi-pagi mikirin dunia udah sedih. Bagat asbaha, maka sungguh ia telah memasuki waktu paginya, sahitan, seakan-akan dia benci Allah, kepada Allah Ta'ala. Jadi pagi-pagi dia udah pusing mikirin urusan dunianya dia, maka sungguh di pagi-pagi hari itu seakan-akan dia enggak demen sama Allah. Padahal Allah sudah siapkan yang terbaik buat dia. Wal makna, maksud dan tujuannya itu adalah menhazina, siapa orang bersedih, berkeluh kesah, berkecil hati, ala umuri dunia, di dalam urusan duniawinya, faqad ghadiba, sungguh ia telah
ghadiba wa ghadiba 'ala Allah, dia marah kepada Allah Ta'ala. Li'annahu, karena sesungguhnya seakan-akan lam yarda, dia tidak ridho, tidak rela bighadabillah, atas ketentuan Allah. Jadi maksudnya begitu. Kalau pagi-pagi bikin dunia udah pusing dia sampai sedih, seakan-akan dia ini marah sama Allah. Padahal Allah udah skenario dan segala urusannya itu, ya Allah kasih yang terbaik. Ya. Hingga dalam satu hadis, "Maghadallaha al-mu'min min ghadain illa kana khairan lah." Tidak ada ketentuan yang Allah tentukan kepada orang yang beriman untuk dia melainkan ketentuan yang baik. Berarti segala ketentuan yang buruk bukan ketentuan. Ya. Jadi di sini harus beriman tentang ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allah kasih rizki, ridho, man radiya bima qusima lahu wassa'ahu Allah wa barakallahu fihi. Kata Imam Hasan, man radiya, siapa orang redha, rela, bima qusima lahu, atas apa yang sudah Allah bagi. 10 ya 10, 20 ya 20, 5 ya 5, 100 ya 100. Ridho, Allah bakal luasin rezekinya. Bukan luas aja, tapi berkah. Kalau orang kafir bisa dia punya duit banyak, bisa luas dia punya harta, tapi nggak barokah. Ya. Orang kafir tidak sholat duha, tidak sholat subuh, kok kaya? Iya, mereka kaya di dunia doang, di hari kiamat fakir. Jadi jangan tanya, kenapa harus sholat duha, kenapa harus banyak baca Quran, kenapa harus tahajud, kenapa harus sholat subuh tepat waktu? Orang kafir nggak pernah nyembah Allah, kaya. Iya, mereka dikasih kaya sama Allah, tapi nggak dikasih barokah. Kaya siapa orang bisa, tapi nggak dikasih barokah. Barokah di hari kiamat mereka miskin, beda sama orang mukmin. Ya. Jadi segala sesuatu Allah udah tentuin yang terbaik. Imam Anas bin Malik kala khadimtu Rasulullah SAW, saya Nabi sama Nabi 10 tahun. Tapi Nabi nggak pernah marah atau apapun ketika saya disuruh, urusannya nggak selesai. Lam tatahayya anhu, urusannya nggak lagi. Pasti Nabi cuma berkata, kalau Allah tentuin bakal terjadi, kalau Allah nggak tentuin nggak terjadi. Disuruh beli apa? Tolong beli gandum, balik ya Rasulullah, gandumnya nggak ada. Lau budiyakan, lau qaddarakan, kalau Allah tentuin terjadi. Kalau nggak ada berarti nggak tentu. 10 tahun nggak pernah melawan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ja'altul khaira wa syarra fatuba liman ajraitul khair alaihi. Kata Allah, aku ciptakan kebaikan keburukan, aku yang ciptakan. Fatuba, beruntung man ujiyal khair ala yadih, bagi siapa yang ditentukan berbuat baik melalui dia. Ya, beruntung ditentuin sama Allah, ngaji, istiqomah, sholat, dia beruntung. Makanya semua itu adalah taufik. Wa wailul liman ajraitu syar' ala yadih, celaka bagi orang yang ditentukan enggak berbuat baik tapi jahat. Wa wailun thumma wailun liman qala lima wa kaifa. Tapi yang lebih celaka dan celaka lagi, orang yang hidupnya setiap hari bertanya, mengapa? Kenapa? Mengapa ya? Kok saya dapat segini? Kenapa ya? Seakan-akan dia nggak punya tuh. Pada Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah tentukan segala-galanya. Lalu kemudian, walam yasbir ala bala'ih, hidupnya nggak ada sabarnya. Ya, pagi-pagi udah pusingin urusan dunia. Yang kedua, nggak punya sifat sabar atas bala. Sabar macam-macam, tapi yang paling tinggi kedudukannya sabar terhadap ujian, cobaan. Itu yang paling tinggi, Jadi orang biasa ala bari tidak sabar atas balanya.
Ya. Kemudian walam yu'min bi qadarihi, dia tidak beriman dengan ketentuannya. Lianna kullama wada'a fid dunya, karena sesungguhnya segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini wa huwa bi qada'illahi ta'ala wa qadarihi, semua itu berada dalam qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama, jangan sedih di dalam urusan dunia, pagi-pagi. Yang kedua, sabar. Sabar itu, kalimat sabar dalam Al-Quran ada 90 tempat. Yang ujungnya 3. Setiap sabar dalam Quran ujungnya 3. Yang pertama tentang derajat. Kalau orang sabar pasti diangkat derajatnya semua. Yang kedua, ya, as-samarat, buah dari hasil kesabaran di dunia maupun di hari kiamat. Yang ketiga, al-khairat, kebaikan. Jadi orang sabar ujungnya 3, derajat, khairat, sama samarat. Derajat tinggi, kebaikan yang berlimpah, dan buah-buah daripada kesabaran di dunia maupun di hari kiamat. Kemudian beriman dengan qada dan ketentuan Allah, karena segala sesuatu Allah sudah atur yang terbaik. Sabar itu susah sebenarnya. Zaman dulu wali-wali itu mereka diangkat derajatnya karena di kantongnya selalu ngantongin kertas. Ya, setiap jam di wali kertasnya dia lihat, masukin lagi. Udah 1 jam dikeluarin lagi dia lihat, masukin lagi. Di kertasnya tulisannya apa tahu? Wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi'ayunna. Ayat Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, sabarlah kamu atas hukumnya Allah yang sudah diatur untukmu, karena engkau berada dalam perhatian. Jadi melihat itu, disabar lagi. Di jalan dihina sama orang, lihat kertasnya. Sama Allah sudah diatur, kita ini diperhatikan. Ya, setiap jam dikeluarin kertas sama tulisan. Itu setiap menit dikeluarin handphone. Ya, akhirnya gara-gara itu Allah angkat derajatnya menjadi wali Allah. Lalu kemudian, waman tawadha'a, dan siapa orang merendah diri li ghaniyin, kepada orang kaya, li ghinahu, dengan tujuan kekayaannya. Siapa orang merendah diri, dia menghormati seseorang yang kaya karena kekayaannya. Faqad dhahaba thulutsani, sungguh akan hilang 2/3 daripada agamanya. Ya Allah. Aini anna syari'ata, karena sesungguhnya syariat itu an yakuna ta'zimun nasi, yaitu adalah mengagungkan orang, li ajli sulahi, karena amal solehnya, wa li ajli ilmi, dan dikarenakan ilmunya. Hormati walaupun dia miskin. Kalau dia orang saleh, hormati walaupun dia miskin. Contohnya Uwais Al-Qarni yang kemarin itu, orang tidak punya, ya, tapi kalau saleh, bukan karena alim, tapi karena saleh, Sayyidina Umar suruh hormati. Hormati orang tua karena ilmunya, tidak apa-apa, walaupun dia anak-anak. Nanti kita kebagian berkahnya itu. Imam Ibn Abbas, ya, misalnya Nabi masih kecil, ketika ada jenazah lagi disolatin di satu masjid, ikut sholat Imam Ibn Abbas. Yang imamin sholatnya saat itu Zaid bin Sabit, kalau saya tidak salah, salah satu ulama sahabat yang banyak ilmunya. Selesai sholat jenazah, keluar Zaid bin Sabit, diambilin budaknya sama Ibn Abbas. Ibn Abbas ini salah Nabi, semua orang hormat keluarga Nabi saat itu. Maka Zaid bin Sabit bilang, ya Allah, ini jangan bawa budak anda dong, biar anda ambil sendiri. Oh enggak, anda harus hormatin antum karena antum ulama. Anda diajari sama Nabi, harus hormatin ulama. Ya Allah, terima kasih banyak. Pas pamit, dia naik di atas kuda, salaman. Zaid bin Sabit sama Ibn Abbas bisa langsung. Si kecil, dia pegang tangannya, dicium tangan Ibn Abbas, ditarik sama Ibn Abbas.
Jangan ditarik, sini nama cium. Dicium. Tidak boleh tarik tangan ente. Hada amarna Rasul an naf'ala bi ahli baiti. Demikianlah saya diajarin sama Nabi untuk memperlakukan kepada keluarganya. Ya, jadi hormati orang karena ilmunya, karena amal solehnya boleh. Tapi kalau karena dia kaya, karena untuk kekayaannya tidak boleh. Bisa hilang 2/3 agama kita. Ya. Sehingga dikatakan oleh Imam Ibnu Mubarak, at-takabburu 'ala mutakabbiri shadaqatun. Sombong kepada orang yang sombong itu sedekah. Ya, dalam ilmu falasifah, adlamun nas an yukrima rajul ala man la yukrim. Kezoliman, kebodohan yang sangat bodoh, yaitu seseorang menghormati orang yang tidak menghormatinya. Ya, dalam ilmu falasifah. Jadi di sini dikatakan duna ta'zimi li ajli malihi, bukan mengagungkan dikarenakan hartanya. Fa inna kana sesungguhnya man akramal mala, siapa orang mengagungkan seseorang karena hartanya, ahana ilma, pasti dia bakal hina ilmu. Ya. Wasolaha, dan perbuatan baik. Jadi kalau ada orang berbuat baik, ilmunya tinggi, kalau nggak kaya, nggak bakal dihormati. Lagi orang sekarang, seorang ustaz, seorang mubalik, kalau fagel, nanti fagel, miskin, orang nggak hormati. Ya, nggak dihormati orang sekarang. Segi ukurnya, tolak ukurnya, dilihat materi duniawi. Itu mau dakwah nih, ngojek, sampai sana ngojek, nggak dihormati semua. Ini orang sekarang, beda sama orang dulu. Orang dulu nggak dilihat materi, dilihat ilmunya. Karena itu di sini kalau orang menghormati orang karena harta, ketutup berkahan ilmu dan amal soleh orang itu. Ya, karena telah ukurnya harta. Oleh karena di sini dikatakan, Qala Sayyidi Abdul Qadir Jailani qaddasa sirruh la budda li kulli mu'minin fi sairi ahwalihi min thalathati asya'a. Kata Imam Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasa sirruh, semoga Allah mensucikannya, la budda li kulli mu'minin, tidak boleh, tidak harus bagi setiap orang mukmin bisa ini ahwali, dalam setiap keadaannya dia, mintalah tadi asya, tak boleh lepas daripada 3 perkara. Amrun, yang pertama adalah perintah, yang tafidu, yang harus dia patuhi, ya, perintah Allah. Yang kedua, wa nahyun, larangan-larangan Allah, dia jatanibu, yang harus dia jauhi. Yang ketiga, wa qadarun yaqabihi, takdir yang dia relakan, yang dia relakannya. Fa aqallu halatil mu'mini, maka sekurang-kurangnya keadaan-keadaan orang mukmin itu la yakhlu, tidak boleh kosong dia daripada hal-hal tersebut, min ahadi hadil asya, dari hal-hal yang sudah disebutkan tadi. Akala tadi yang 3 tadi, amrun yang tatilu, nahyun yushtaribu, qadar yang ghabin. Bayang bagi maka seyogiannya seharusnya lau an yulzima, dia menetapkan hammuha, cita-cita, qalbuhu, dia punya hati, wa yuhadditha biha nafsahu, dan membicarakan hal-hal itu dalam dirinya, wa ya'khudal jawariha, dan mempergunakan dan mempraktekkan anggota badannya, biha, dalam hal-hal kelaziman tersebut. Ya. Bisa ini ahwali, mudah-mudahan kita bisa menjalankannya. Amin. Ini ada apa namanya, ungkapan dari hadis ini mengajarkan kita yang pertama, pagi-pagi jangan minum, yang kali dibuka awal kali kita dengan ibadah, dengan zikir, dengan majelis ilmu. Mudah-mudahan hati ini menjadi mulia dan menjadi luas, ya. Dan Allah luaskan rezeki kita, dan kita menjadi orang-orang yang sabar, yang selalu menerima atas ketentuan Allah. Sehingga Luqman
Luqman Hakim itu kata ulama mereka beliau bukan nabi tapi wali. Dia sangat istimewanya itu Luqman Hakim sampai disebut-sebut di dalam Al-Quran padahal bukan nabi. Kenapa? Karena percontohan bagi orang yang istimewa. Dari anak yang kecil dia didik luar biasa. Ya, Luqman Hakim menjadi anak yang mulai ente harus terima. Allah kasih ketentuan baik atau nggak baik, ente harus terima. Kata anaknya nggak bisa pak. Kalau baik nggak terima, kalau nggak baik nggak terima. Kalau ente nggak percaya, nak, ayo di kampung sana tuh di kota seberang sana itu katanya ada nabi. Mari kita ke sana. Begini bawa bekal sama anaknya. Bawa unta, bawa bekal, jalan. Perjalanan berhari-hari sampai perbekalannya habis, nggak sampai ke kota itu. Ya. Akhirnya anaknya ngomong, Mbak, kata Abah segala ketentuan yang enak nggak enak itu dari Allah. Ini sekarang kita nggak ada makanan, kehausan, kelaparan masih dari Allah. Sabar nak, semua udah diatur sama Allah Taala. Dikit lagi sampai. Baru dikit lagi mau sampai, anaknya ketusuk duri, sampai tembus kakinya. Maka Luqman Hakim membuka imamahnya, saudaranya dibuka, dibalut, diperban kakinya pakai imam. Sambil nangis, anaknya bilang sama Luqman Hakim, Mbak, ini sekarang saya ketusuk, saya punya kaki. Kata bapak, ketentuan yang fair atau nggak fair semuanya dari Allah. Masa kaki saya sampai ketusuk? Masa ini dari Allah? Padahal kampungnya udah dekat. Maka Luqman Hakim nggak ngomong apa-apa. Sabar, nah ini Allah udah tentuin begini, bikin aja. Sambil ngurusin luka kakinya, waktu lama tiba-tiba datang sosok pemuda menunggangi kuda. Berkata kepada Luqman, wahai Luqman, ente kasih tahu sama anak ente yang bodoh. Siapa ente? Anak malaikat Jibril. Diutus sama Allah untuk mengatur ini semua di skenario. Karena kalau anak ente nggak ketusuk duri, ente bakal lanjut berjalan ke kampung itu. Itu ente lihat ke kampung. Semuanya kena bala musibah. Habis Allah kasih musibah, satu kampung mati. Siapa orang masuk kampung itu mati. Tuh, rumahnya masih kebakaran semua. Kalau ente tadi ente punya anak nggak ketusuk duri, ente udah sampai di kampung itu kena bala sebagaimana Allah turunkan bala kepada kampung. Luqman Hakim kelihatan. Ada hikmahnya kan, kaki ente ketusuk. Kata malaikat Jibril, wahai Luqman, mana luka anak ente? Kakinya diusap sama malaikat Jibril, sembuh saat itu juga. Ya segala sesuatu itu Allah udah atur. Kita harus menerima Allah dan qadar ketentuan Allah. Karena itu tanda orang yang beriman. Ya, di antara beriman yang terakhir Allah dan qadar kita harus percaya. Ya. Khair wa syarr min Allah Ta'ala wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi fi darin amin. Dalam kitab Risalatul Mu'awanah atas. Wa qala sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala ibna Adam qum ilayya amshi ilayka wa amshi ilayya uharbidu ilayka ابن آدم اذكرني ساعة من أول النهار وساعة من آخره أكفيك ما بين ذلك ابن آدم لا تعجز أن تصلي لي 4 ركعات من أول النهار أكفيك آخره وأوحى الله إلى آدم عليه السلام 4 خصال فيهن جماع الخير لك ولولدك خصلة لي وخصلة لك وخصلة فيما بيني وبينك
وخصلة فيما بينك وبين عبادي أما التي هي لي فتعبدني لا تشرك بي شيئا وأما التي هي لك فعملك أجزيك به وأما التي هي فيما بيني وبينك فعليك الدعاء وعلي الإجابة وأما التي هي فيما بينك وبين عبادي فتصحبه بما تحب أن يصحبوك به. Berkatalah Imam Habib Abdullah bin Ali al-Haddad dalam kitabnya, wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasul telah bersabda, qala Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, Ibna Adam, wahai anak Adam, gum, bangkitlah engkau, ilayya, kepadaku, untukku, amshi, maka aku akan berjalan, ilaika, kepadamu, wamshi ilayya, jalanlah kamu kepadaku, uharwilu, maka aku akan bergegas lari, ilaika, kepadamu. Ibna Adam, wahai anak Adam, gum, bangkitlah, semangatlah kamu, ilayya, di dalam ibadah kepadaku, semangat. Nama ibadah semangat. Faidah faragta fansab wa ila rabbika farghab. Kalau ente sudah selesai ibadah, sudah stuck di situ, lanjutin ibadah lain, doa. Habis doa, laksanakan ibadah lain. Jangan malas-malas. Ya. Amshi ilaika, maka aku akan berjalan, maka rahmatku akan berjalan kepadamu. Semakin semangat, ini semangat. Rahmatku mengejar Anda. Wamshi ilayya, dan jalanlah kamu kepada aku, ibadahnya lebih maksimal lagi. Uharwiru ilayka, maka aku akan lari, maka rahmatku, ampunanku, maghfirahku, kelembutanku, karuniaku akan lebih cepat lagi sampai kepadamu. Makanya orang dulu biar kata capek, sakit, yang namanya ibadah nggak pernah ditinggal, ya, sehingga muncul yang namanya sunnah muakkadah. Sunnah Nabi yang disebut sunnah muakkadah apa? Nggak pernah Nabi tinggalin, mau di rumah mau pergi. Ya, Al-Imam Hasan bin Saleh Al-Bahar, wali min awliyaillah, semangat ibadah istiqomah tiap malam tahajud, sekali waktu demam, sakit demam, ya. Sampai diselimutin sama bini sama anaknya tuh, selimutnya berlapis-lapis, 7 lapis. Meriangnya, dia demam meriang, merasa dingin, diselimutin sama keluarganya sampai 7 lapis selimut. Selimut yang paling atas kalau dipegang, ya, kerasa tuh, rasa panas dari badannya Imam Hasan bin Saleh. Keluarganya tidur, tengah malam dia tepok kaki. Bumi ya nafsasu, wahai nafsu yang busuk, ente jangan halangi yang buat ibadah dong. Ente jangan halangi saya mau ibadah menyembah Allah. Maka langsung dibuang selimutnya, bangun sehat, wudu, tahajud, rakaat demi rakaat, sampai selesai jatuh. Dia bisa bangun. Tiap malam begitu, dia bergerak. Tapi ketika mau masuk waktu ibadah, saat contohnya tahajud, dia tepok kakinya, bangun. Ya, semangat. Maka rahmat Allah juga lebih cepat turun kepada lagi. Al-Imam Ahmad bin Muhammad Al-Habashi, Maula Syekh. Ya. Beliau itu tiap malam ngaji, buka kitab sendiri sambil makan korma. Maksudnya buka kitab sambil makan biar nggak capek-capek. Saking banyaknya makan, sampai biji korma nutupin mata kakinya. Misal kita duduk nih hari ini sambil makan, sampai di biji korma penuh di kakinya. Tapi setelah selesai ngaji, dia tutup kitabnya, dia hitung tuh biji korma satu persatu. Kalau dapat 200 biji, berarti malam itu dia sholat 200 rakaat. Kalau dapat 300 biji, dia beliau makan, diganti malam itu sholatnya 300 rakaat. Di saking semangatnya ibadah.
Kita makan banyak, tidur banyak. Makan banyak, tidur banyak. Makan banyak, minum banyak, tidur banyak. Begitu. Ya. Makan sepiring bisa tahajud. Piring mentung, mulai berat. 2 piring, ya masalah dah. Nah, beda sama aulia. Jika dikatakan di sini Ibnu Adam, wahai anak Adam, udkurni sa'atan min awalin hari, sebutlah aku, ingatlah aku, berzikirlah kamu kepada aku sa'atan, sesaat aja. Kapan waktunya? Min awalin hari, di permulaan waktu pagi atau siang. Ya, kata Imam Daud, Abu Dawud dalam syaratnya yang dimaksud di sini adalah duha, sholat duha. Ya. Ya, ingatlah kamu di awal waktu pagi kepadaku, ingat kepadaku ya. Imam Abu Dawud adalah sholat duha. Kata ulama yang lain sholat isyraq. Sholat isyraq itu dini hari nih. Ya. Kira-kira muncul matahari ya, 16 Hasra ya, qabla rubhin, bulan anak ombak baru naik kayak matahari ini sholat sunnah isyraq. Ya, ingatlah engkau kepada aku awal permulaan pagi. Ya. Ada ulama lain adalah subuh dan sunnah sholat subuh. Wasa'atan min akhirihi, dan ingatlah kamu kepada aku sesaat saja min akhirihi, dari akhir waktu siang, maksudnya habis asar sampai sebelum maghrib. Akfika, maka pasti niscaya aku akan mencukupimu mabaina dzalik, di antara keduanya. Subhanallah. Ya, makanya Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad merangkum hadis-hadis Nabi dalam wirdul latif. Ya, dalam wirdul dibacanya pagi kayak tadi itu amal dibaca sore. Kalau orang istiqomah itu Allah cukupin rezekinya. Ya. Dan di sini akika pasti kata Allah, niscaya aku akan tutupi segala kebutuhanmu. Man kana lillah kana Allahu ma'ahu wa lahu. Siapa orang kalau hati nyambung terus sama Allah, maka Allah senantiasa berada. Antum perhatiin. Ini hadis kalau orang buka awal waktu harinya dengan ibadah, dia tutup dengan ibadah, maka dari pagi sampai sore itu dicatat ibadah sama Allah. Innamal umur bil khawatim. Segala sesuatu urusan dilihat penghabisan. Ya, kalau penghabisannya baik, dicatat baik. Jadi kalau begini nih, kalau orang dari pagi zikir, sore zikir, seakan-akan seharian dia zikir. Itu makhluk hadisnya gitu. Habis maghrib dia zikir, sebelum subuh dia zikir. Berarti dicatat pahala, seakan-akan dia zikir dari habis maghrib sampai subuh gitu. Ya, makanya sholat isya berjamaah. Siapa orang sholat isya berjamaah, seakan-akan ibadah setengah malam. Siapa orang sholat subuh berjamaah, seakan-akan satu malam dia ibadah. Ini rahmatnya Allah yang begitu luas. Ibnu Adam, wahai anak Adam, la ta'jis, janganlah engkau ya bermalas-malasan antusolli li, untuk melaksanakan sholat untukku, ikhlas karena aku, arba' raka'atin, 4 rakaat. 4 rakaat min awalin nahari, dari awal permulaan waktu siang, akhir ke akhirat, maka aku akan mencukupi segala urusanmu akhirat sampai penghujungnya, sampai sore. Ya. 4 rakaat ini kata ulama isyraq, ada lagi duha, ada lagi sholat wajib subuh sama sholat sunnah sebelum subuh. Wa Allah ila Adam, Allah telah wahyukan kepada Nabi Adam arba'a khisalin. Ada 4 perkara fihinna, yang di dalamnya terdapat jima'ul khairi, seluruh kebaikan ada di situ. Laka, untuk dirimu wahai Adam, wa waladika, dan untuk anakmu. Khoslatun li, perkara yang pertama, li, murni untukmu. Wa khoslatun laka, yang kedua adalah untukmu. Wa khoslatun, yang ketiga perkara bima baini wa bainika, antara aku dan kamu. Wa khoslatun, yang keempat perkara bima bainika wa baina ibadi, antara engkau dan hamba-hambamu. Amal lati yali, adapun perkara yang pertama yang murni urusannya untukku adalah ta'buduni la tusyriku bi syai'a,
kau sembah aku, la tusyriku, jangan sekali-kali kau sekutukan bi syai'a, jangan sekali-kali kau sekutukan aku syai'a dengan sesuatu apapun. Yang pertama. Yang kedua, wa amalakiyalaka, adapun perkara yang kedua yang untukmu, amaluka adalah amal perbuatanmu, ajzikali, aku akan berikan balasannya kepadamu, wa anna laysa lil insani illa ma sa'a, hal jazaa'ul ihsan illa ihsan, wa amma man khafa maqama rabbih wa nafsa fa inna jannata hiyal ma'wa, balasan. Wa amal lakiya fi baini wa bainaka, adapun perkara antara aku dan kamu, fa alaika ad-du'a, panjatkanlah, wajib atasmu doa. Fa alaika ad-du'a wa alayya al-ijabah, bisa di doa bisa. Fa alaika ad-du'a wa alayya al-ijabah, panjatkanlah doa, wa alayya dan tanggung jawabku al-ijabah untuk mengabulkannya. Ya, dari doa Allah punya tanggung jawab untuk mengabulkan doa. Ud'uni astajib lakum. Wa amalatiya fima bainaka wa baina ibadi, adapun perkara yang terakhir dan keempat yaitu antara kamu dan hamba-hamba, yaitu adalah kewajiban kamu. Fatashabu, memperlakukan mereka, bima tuhibbu, sebagaimana engkau inginkan, an yashabuka, memperlakukan kamu untuk diperlakukan. Jadi baiklah kamu kepada orang sebagaimana kamu minta dibaik dengan orang. Jadi empat perkara. Yang ketiga tadi berdoa, Allah pasti kabulin, karena tanggung jawab Allah dunia sendiri. Ya, Nabi Musa pernah lagi jalan lihat orang berdoa nangis-nangis. Saking kesiannya Nabi Musa minta orang berdoa nangis-nangis, ngomong, ya Allah, kalau anak bisa tunain hajat manusia, anak tunain itu. Tolong dong ya Allah, kabulin doanya. Allah langsung wahyukan kabar Nabi Musa, ana arhamu bihim minka ya Musa. Saya ini lebih sayang sama hamba saya daripada kamu. Ente maksa-maksa biar dikabulin doanya. Ente tahu nggak itu orang yang berdoa, tangannya doang berdoa, matanya doang nangis, hatinya mikirin kambing. Kambingnya banyak, kamu nggak tahu wahai Musa. Dia manusia Allah, dia punya kambing banyak kambing. Ente tahu dia nulis berdoa nangis-nangis itu nggak khusyuk, hatinya mikirin ila ghairi, kepada selain aku. Saat itu hatinya mikirin kambing yang banyak. Jadi dia mau berdoa bagaimanapun, ya. Saya nggak terima doa orang min qalbi lahin, hatinya lalai. Kasih tahu. Maka Nabi Musa langsung samperin, ente mikirin kambing dulu ya. Cuma-cuma ente nangis-nangis. Kalau berdoa hatinya kudu khusyuk, harus tenang, mikirin Allah, jangan mikirin yang lain. Oh begitu yang bisa betul. Emang anda mikirin kambing anda mulu. Ayo ulangin doa yang benar. Dia berdoa langsung Allah kabulin doa. Jadi doa khusyuk, jangan mikirin yang lain. Allahu a'lam bishawab. Al-Fatihah ta'ala wa ta'ala wa Al-Fatihah. Ya